Salam pemirsa, Brandon Beggs pernah menjadi pusat perhatian karena ramalannya tentang upaya pembunuhan terhadap Donald Trump yang terbukti akurat. Ia juga sebelumnya meramalkan bahwa Trump akan terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat yang ternyata juga terbukti. Meski beberapa orang menganggap ramalannya hanya tebakan belaka, banyak pendukungnya tetap percaya pada kemampuannya. Baru-baru ini, Brandon mengunggah kembali video lama yang pernah dipublikasikan pada 20 Maret 2024 lalu di kanal YouTube-nya. Dalam judul video asli tersebut, ia menambahkan keterangan khusus, "You need to see this again." Anda harus melihat ini lagi. Dalam video itu, Brandon berbagi tentang sebuah mimpi yang ia alami pada bulan Maret lalu. Dalam mimpinya, ia terbangun dari apa yang disebut sebagai mimpi dalam mimpi. Ia mengambil ponselnya dan melihat serangkaian berita yang masuk dengan teman-teman dan netizen yang mendesaknya untuk segera melihat berita tersebut. Ketika membuka berita itu, ia melihat pemerintah Amerika Serikat sedang bersiap mengumumkan sebuah kabar penting. Di atas podium, Presiden AS saat itu, Donald Trump, mengenakan setelan biru cerah, kemeja putih, dan dasi merah khasnya. Dari ekspresi serius Trump, jelas bahwa berita yang akan diumumkan bukanlah kabar baik. Trump mengatakan bahwa ada virus baru yang muncul dengan tingkat kematian yang jauh lebih tinggi daripada COVID-19. Dibandingkan dengan virus ini, pandemi COVID-19 ibarat dokter anak. Trump menyebutkan bahwa virus tersebut mulai menyebar dari Eropa, kemungkinan dari Perancis atau Inggris. Trump juga menyatakan bahwa bagian utara dan timur Amerika Serikat sudah melaporkan kasus-kasus infeksi. Untuk mencegah penyebaran yang lebih luas, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang lockdown selama lebih dari 20 hari, dan semua penerbangan masuk dan keluar dari AS akan dihentikan. Dalam mimpinya, Brandon juga melihat berbagai media melaporkan wabah baru ini dan masyarakat yang panik mulai memborong kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya tisu toilet, tetapi semua barang kebutuhan pokok hingga makanan ringan seperti keripik juga habis terjual. Di tengah kekacauan ini, Brandon merasa sangat cemas dan tidak siap untuk menghadapi semuanya. Sebelumnya, Tuhan telah menunjukkan kepada Brandon bahaya besar yang akan dihadapi umat manusia melalui mimpinya. Ia menganggap mimpi ini sangat aneh dan berbeda dari mimpi-mimpi sebelumnya. Ia merasa berkewajiban untuk memperingatkan orang-orang tentang apa yang ia lihat. Dalam mimpinya, ia juga melihat bahwa musim semi sedang tiba, ditandai dengan daun-daun muda yang tumbuh di dahan pohon. Ia memperkirakan wabah besar ini akan terjadi pada musim semi dengan virus baru yang menyebar melalui udara dan menelan banyak korban jiwa, termasuk mereka yang menderita obesitas. Video ini telah dipublikasikan lebih dari setengah tahun lalu. Namun, mengapa Brandon memilih untuk mengunggah ulang video ini menjelang akhir 2024 dengan tambahan keterangan, "You need to see this again"? Apakah ia mencurigai bahwa virus baru ini mungkin akan menyerang pada musim semi 2025? Tentu saja, ini hanya spekulasi. Tetapi yang jelas, Brandon yakin bahwa mimpi ini tidak sesederhana itu. Ia merasa mimpi ini mungkin terkait erat dengan visi yang ia lihat setahun sebelumnya. Wabah besar akan tiba. Pada 8 September 2023, Brandon mengunggah video panjang di mana ia menceritakan tentang penglihatan ilahi dari Tuhan kepadanya 2 hari sebelumnya. Saat itu, Brandon sedang mengemudi menuju supermarket ketika tiba-tiba mata ilahinya terbuka dan ia diperlihatkan pemandangan masa depan yang belum pernah disaksikannya. Dalam penglihatan ilahinya, ia melihat tempat parkir supermarket penuh dengan tenda-tenda besar. Di bawah tenda terdapat tandu militer berwarna putih yang menyerupai ranjang rumah sakit. Ia memperkirakan ada ribuan tandu seperti itu
dan semuanya dipenuhi oleh jasad yang tertutup kain putih. Kemudian, Brandon melihat sebuah rumah sakit yang dipenuhi pasien hingga tidak ada satupun tempat tidur kosong. Di seluruh kota, tenda-tenda militer didirikan dengan dokter militer dan perawat yang berusaha merawat pasien. Namun mereka hanya bisa menenangkan pasien karena semua yang terinfeksi virus baru ini pada akhirnya akan tewas. Anehnya, Brandon melihat pasien-pasien yang terinfeksi dikelilingi oleh kabut kuning yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kabut tersebut setinggi pinggang dan menjadi medium penyebaran wabah ini melalui udara. Tuhan juga telah menunjukkan kepada Brandon situasi dunia saat itu. Dia melihat seluruh aktivitas masyarakat terhenti. Situasinya jauh lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2020. Tuhan berkata kepada Brandon, generasi kita tidak pernah menyaksikan keadaan seperti ini, yang berbeda di luar imajinasi dan pemahaman manusia. Keadaan seperti ini sudah beberapa ratus tahun tidak terjadi, seperti wabah Black Death di abad ke-14. Black Death adalah wabah besar yang melanda Eropa dari tahun 1347 hingga 1351. Sumber wabah ini disebut-sebut berasal dari Tiongkok atau Asia Tengah. Meskipun tidak ada angka kematian yang pasti, jumlah korban jiwa jauh lebih banyak dibandingkan wabah atau perang manapun yang diketahui pada waktu itu. Diperkirakan sekitar 25 juta orang di Eropa meninggal karena Black Death. Selanjutnya, Brandon melihat pabrik-pabrik sepenuhnya berhenti beroperasi. Orang-orang tidak bisa bekerja dan mereka tidak memiliki cara untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk apapun. Bahkan supermarket juga tidak beroperasi. Uang kertas yang selama ini menjadi incaran banyak orang menjadi tidak berguna karena tidak ada yang berani menyentuh uang yang telah terkontaminasi virus. Gereja-gereja besar di seluruh dunia juga tutup dan struktur keuangan global runtuh. Kenyataannya mungkin jauh lebih buruk dan lebih parah daripada apa yang mereka katakan. Semua orang tampak sangat panik dan tidak berdaya karena siapapun yang terinfeksi virus ini pasti akan meninggal, dan sama sekali tidak ada obat yang dapat membantu mereka. Brandon juga melihat situasi di kota-kota besar menjadi sangat buruk. Selain itu, orang-orang di daerah pinggiran juga mulai meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka menjauh dari keramaian dan mulai bercocok tanam sendiri karena tidak ada yang berani mengantarkan makanan dari rumah ke rumah. Semua orang hanya bisa mengatasi masalah pangan mereka masing-masing. Karena pabrik berhenti beroperasi, pemerintah hanya dapat mendistribusikan makanan dengan sumber daya yang terbatas. Orang-orang hanya mendapatkan beberapa makanan seperti mie instan atau makanan kaleng. Mungkin banyak orang merasa bahwa dunia saat ini sudah kacau dengan berbagai macam bencana yang terjadi. Namun Brandon mengatakan ini semua hanyalah permulaan. Tuhan menunjukkan kepadanya sebuah gambaran tentang badai. Badai itu bukan badai fisik yang sebenarnya, tetapi terlihat di dunia spiritual. Itu melambangkan beberapa bencana yang kita alami. Bahkan pandemi tahun 2020 hanyalah awal dari badai ini yang baru saja mendarat di dunia kita. Hingga saat ini, kita baru saja terkena sapuan dari ekor badai karena badai yang lebih besar belum tiba. Mata badai sedang menghampiri kita. Brandon melihat angka 30 muncul di atas langit Amerika Serikat dan angka 350 juta seluruh dunia. Apakah ini berarti Tuhan memberitahunya bahwa 30 juta orang di Amerika Serikat dan 350 juta orang di seluruh dunia akan kehilangan nyawa dalam wabah besar ini? Jika benar, itu tentu sangat mengerikan. Sehubungan dengan peringatan yang telah diberikan Brandon selama ini, banyak orang pernah bertanya kepadanya, apa yang bisa kita lakukan? Menurut Brandon, orang-orang dapat mempersiapkan 4 jenis kebutuhan dasar. 4 kebutuhan dasar ini termasuk makanan yang sebenarnya, uang yang sesungguhnya, energi yang sesungguhnya,
dan kebutuhan yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan makanan yang sebenarnya? Dia menyebutkan bahwa jika listrik mati selama berminggu-minggu, makanan di kulkas, termasuk daging, semuanya akan rusak. Jika barang tidak dapat dikirim tepat waktu, bagaimana cara bertahan hidup tanpa listrik adalah sesuatu yang harus dipikirkan semua orang. Lalu, apa yang dimaksud dengan uang sesungguhnya yang disebut Brandon? Dia mengatakan bahwa jika listrik padam dan semua bank tutup, itu berarti uang di rekening tidak dapat digunakan. Pada saat itu, jika kita memiliki barang-barang yang dapat ditukar dengan barang orang lain, itu adalah barang yang benar-benar berharga. Dari emas, perak, hingga sekantong beras, semuanya dapat ditukar sesuai kebutuhan. Lantas, bagaimana dengan energi sesungguhnya? Brandon mengatakan bahwa ketika listrik mati dan malam hari gelap gulita, jika cuaca sangat dingin, apa yang bisa Anda lakukan? Bukankah bisa memasang perapian yang tidak memerlukan listrik di rumah agar tidak mati kedinginan? Yang terakhir adalah kebutuhan manusia yang sesungguhnya. Kita perlu memikirkan apa yang secara langsung memengaruhi hidup dan mati seseorang. Brandon memberi contoh, jika kaum wanita tidak memiliki produk kebersihan dasar, itu bisa menjadi masalah besar. Produk kebersihan sangat penting bagi orang-orang saat demikian. Mungkin yang lebih penting adalah sumber air bersih. Dengan air, kita dapat menjaga kebersihan dan menyiram tanah untuk menanam makanan. Tentu saja, Brandon sama sekali tidak berharap hal seperti ini terjadi. Dia tidak mencoba menakut-nakuti semua orang. Dia hanya mengatakan bahwa kebutuhan orang berbeda di setiap wilayah. Jadi kita perlu memikirkan hal ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Meskipun pemandangan yang dilihat Brandon sangat menakutkan dan merasa benar-benar tidak berdaya, namun pemandangan berikutnya membuatnya menyadari bahwa dunia ini tidak sepenuhnya tanpa harapan. Orang yang dilindungi. Brandon melihat sekelompok orang istimewa. Mereka adalah umat Tuhan, mengenakan pakaian putih bersih dan sepatu putih, serta dilindungi oleh lapisan emas seperti madu. Di sekitar tubuh mereka ada cahaya setebal 3 kaki. Brandon memahami bahwa ini adalah cahaya kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Tuhan berkata kepada Brandon bahwa orang-orang ini akan bertahan dan diangkat pada saat terakhir. Selama bencana ini, mereka akan dilindungi. Ketika kabut kuning wabah mendekati mereka, lapisan pelindung di sekitar mereka akan melenyapkan kabut tersebut. Kabut itu langsung mati begitu menyentuh lapisan pelindung. Ketika orang-orang ini sedang berdoa untuk pasien, kekuatan Tuhan secara bertahap menyembuhkan pasien tersebut. Di masa-masa gelap ini, Tuhan menyelamatkan banyak jiwa umatnya. Tuhan juga mengatakan kepada Brandon bahwa jika orang-orang tidak benar-benar memahami kuasa Tuhan, maka mereka akan sulit bertahan dalam bencana yang akan datang. Orang-orang yang memiliki perlindungan ini adalah mereka yang memiliki perjanjian dengan Tuhan, mereka yang benar-benar menerima wahyu darinya. Dihimbau jangan menunggu sampai hal-hal ini terjadi baru kemudian melakukan sesuatu. Pemahaman Brandon adalah bahwa kepercayaan kepada Tuhan dan penyebaran firman-Nya tidak boleh dilakukan setengah hati, melainkan harus menjadi bagian dari hidup, seperti bernapas. Ia juga menegaskan pentingnya mematuhi ajaran gereja sepenuhnya. Saat berbicara tentang hal-hal ini, Brandon beberapa kali terisak dan meneteskan air mata. Mungkin karena ia memikirkan masa depan yang mengerikan bagi banyak orang dan merasa prihatin serta sedih. Namun, ia juga menyadari bahwa semua ini terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Akar dari akibat yang buruk. Orang-orang tidak mengerti mengapa terjadi bencana besar ini. Sebenarnya, terjadinya hal ini karena manusia hanya peduli pada hasil akhirnya.
Brandon menjelaskan bahwa dunia dipenuhi dengan dosa dan berbagai hal dramatis. Orang-orang seringkali berkompromi dengan kejahatan daripada memilih jalan yang suci. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka, manusia hanya ingin mengubah hasil akhirnya, tetapi tidak pernah melihat masalah dari akarnya. Namun yang benar-benar perlu diubah bukanlah hasilnya, melainkan akarnya. Pertumbuhan akar akan memengaruhi seluruh pohon, termasuk buahnya. Jika akarnya baik, maka pohon akan menghasilkan buah yang baru. Akar yang tumbuh di dalam tanah melambangkan bagian terdalam dari manusia di dunia ini, yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan kita. Tuhan menunjukkan kepada Brandon bahwa ada masalah dalam gereja saat ini. Beberapa gereja bukannya mengajarkan orang-orang untuk bertobat, tetapi hanya mengajarkan rasa syukur. Orang-orang hanya bersyukur atas keselamatan yang mereka terima, tetapi tidak introspeksi diri atau mengubah diri mereka. Mereka kembali ke kehidupan yang sama, dan rasa syukur mereka hanya menjadi penghias atas kekurangan mereka. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kesucian. Hanya dengan bertobat dan kembali kepada gereja Tuhan, baru bisa terjadi perubahan besar pada dunia. Dalam pengalaman keluar dari tubuh yang pernah dialami Brandon, ia melihat cahaya Tuhan. Di hadapan cahaya Tuhan, ia hanya bisa menangis dan bertobat sepenuh hati. Ia merasakan bahwa cahaya itu sangat suci dan mulia hingga ia merasa seperti akan terbakar habis. Brandon menambahkan bahwa meskipun Tuhan Maha Kasih, dia tidak kenal kompromi terhadap dosa, noda, dan ketidakkudusan. Namun, orang-orang di gereja mengklaim bahwa mereka telah memperoleh keselamatan, sementara pada saat yang sama menjalani kehidupan yang melanggar kesucian Tuhan. Hal ini jelas tidak diperbolehkan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya seperti payung perlindungan, dan manusia dilindungi di bawah payung itu. Namun dengan semakin bertambahnya dosa manusia, jarak antara manusia dan payung itu semakin jauh. Kejahatan yang lebih banyak membawa kotoran ke dalam jarak ini. Ketika manusia berkompromi dengan fenomena ini, itu seperti membuka pintu bagi iblis untuk masuk. Brandon juga mengatakan bahwa sekarang adalah waktunya bagi manusia untuk mulai mencari Tuhan dalam kehidupan mereka sendiri, termasuk mencari akar masalah dalam hidup mereka. Ia memberi contoh, beberapa orang memiliki masalah dengan alkohol. Ada yang bertemperamen buruk, ada yang kecanduan video porno atau kecanduan terhadap hal-hal tidak baik dan sebagainya. Orang-orang perlu bertanya mengapa mereka melakukan itu dan apa penyebab yang mendasarinya. Seperti yang ia katakan sebelumnya, manusia harus menyelesaikan masalah dari akarnya, memperbaiki diri dari dalam. Rencana setan. Suatu hari ketika Brandon sedang berdoa, ia melihat melalui mata ilahinya sebuah pertemuan. Dia percaya bahwa ini mungkin terkait dengan wabah besar yang akan terjadi. Namun, kali ini dia secara khusus menekankan bahwa dia harus menyampaikan pesan ini dengan hati-hati, karena jika tidak, itu mungkin membahayakan dia dan keluarganya. Oleh karena itu, dia meminta semua orang untuk lebih bijaksana dalam mencerna kata-katanya dan mencoba memahami makna sebenarnya dari apa yang ia sampaikan. Brandon mengatakan bahwa di meja pertemuan itu ada para pemimpin dari berbagai negara yang sedang membahas topik tentang virus baru. Dia melihat orang-orang menggunakan teknologi AI untuk menciptakan sebuah virus baru yang jauh lebih berbahaya daripada COVID-19. Target utama virus ini adalah mereka yang menderita obesitas. Karena jumlah penderita obesitas di seluruh dunia telah mencapai angka yang luar biasa, hal ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan ekonomi. Brandon mendengar para pemimpin sedang membahas sebuah rencana untuk melenyapkan sekelompok tertentu. Dia percaya bahwa penderita diabetes, orang-orang dengan tekanan darah tinggi, dan mereka yang kelebihan berat badan berada dalam bahaya.
Sebaliknya, orang-orang dengan pola makan dan gaya hidup yang sehat relatif lebih aman. Yang lebih mengerikan adalah pemimpin dari pertemuan itu adalah setan. Brandon melihat 7 tiang yang mewakili 7 dosa besar menurut ajaran Katolik yang tersusun dalam bentuk huruf V. 7 dosa tersebut adalah kesombongan, iri hati, murka, amarah, kemalasan, keserakahan, kerakusan, dan nafsu birahi. Brandon melihat 5 tiang diterangi cahaya, yaitu kesombongan, iri hati, amarah, keserakahan, dan nafsu birahi. Tiang yang mewakili kemalasan dan kerakusan berada di tempat yang lebih gelap. Namun setan mendorong 2 tiang ini ke depan dan berkata, "Biarkan 2 dosa ini terungkap." Kemudian, setan melemparkan banyak ayat Alkitab kepada Tuhan, seolah-olah meminta Tuhan untuk menghakimi orang-orang obesitas. Dengan kata lain, rencana baru setan adalah menggunakan dosa kemalasan dan kerakusan sebagai alasan untuk melenyapkan manusia. Jadi, Brandon memperingatkan orang-orang untuk memperhatikan pola makan dan kesehatan tubuh mereka. Dia juga mengatakan bahwa dia akan berusaha menurunkan berat badan sebagai bagian dari tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita tidak tahu apakah apa yang dilihat Brandon tentang 350 juta kematian di dunia terkait dengan apa yang dia saksikan dari rencana setan ini. Namun apapun itu, kami setuju dengan apa yang dia katakan, bahwa kita harus bertobat atas kesalahan kita dari akar yang paling dalam dan mengubah diri kita dari sana. Kepercayaan kepada Tuhan tidak boleh hanya sebatas di permukaan, melainkan harus benar-benar mengikuti langkahnya. Jika setiap orang menjadi umat Tuhan, maka setan dan bencana akan menjauh dari kita. Banyak bencana besar yang diramalkan mungkin tidak akan terjadi seperti yang diprediksi. Kami berharap semua orang dapat memulai kembali ke jati diri yang sebenarnya, dan semoga semakin banyak orang yang kembali ke jalan hidup yang benar. Akar yang sehat akan menghasilkan buah yang sehat, dan pikiran yang sehat akan membawa tubuh yang sehat. Bukankah begitu? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.